Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa triyaqil adhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalihi amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati daripada guru kita bersama selaku khadimul majlis Syababul Mustafa dan akhirnya fillah Ustaz Daud Muslim, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya, dan selalu berikan keistiqomahan dan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga yang sama-sama kita hormatin, yang selalu setia menemani beliau, yakni Ustaz Abbas. Kita doakan juga beliau selalu semoga panjang umur, sehat walafiat, istiqomah, dan selalu diberikan kesabaran di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih khusus para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat yang selalu istiqomah di setiap malam Selasanya. Semoga mendapatkan rahmat dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur atas Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semua yang hadir, yakni berupa kenikmatan nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan istiqomahnya kita pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan niat langkah duduk kita pada malam hari ini tidaklah kita pulang kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada segala dosa-dosa kita. Tidaklah kita beranjak ke tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali kita mendapatkan daripada kesembuhan daripada penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita mudah-mudahan menjadikan asbab musabab kelak di akhirat kita bisa berkumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh ada suatu ketenangan ketika kita berada daripada duduk di majlis yang mulia ini. Yang bisa merasakan ketenangan adalah diri kita masing-masing. Bagi orang-orang yang khusyuk, benar-benar mendalami, benar-benar niat taklim, benar-benar pengen mendapatkan keberkahan daripada burdah, otomatis tidak ada kegelisahan ketika kita duduk di tempat seperti ini. Oleh karena itu, duduknya kita di sini harus benar-benar ikhlas, mengharap daripada keberkahan burdah. Karena sungguh luar biasa burdah itu yang sangat dahsyat. Sudah bertahun-tahun saya peringatkan, saya ingatkan kepada antum semuanya. Mungkin apakah enggak dengar ataupun tidak, wallahu alam. Apa yang sering saya ucapkan bahwasanya jangan kau sia-siakan ini burdah. Jangan disia-siakan kesempatan kita bisa hadir burdah dan membaca burdah. Burdah ini sangat dahsyat bagi orang yang benar-benar kepengen keberkahan burdah. Karena di dalamnya sungguh banyak doa-doa para sahabat, para ulama, dan doa-doa yang lain. Tergantung kita yang hadirnya. Niatnya pengen apa?
niatnya baik, insya Allah apapun yang kita niatkan di dalam majlis setiap malam Selasa Burdah ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi masih banyak di antara yang hadir setiap malam Selasanya ya, tidak membaca burdah, melainkan ngobrol, bercanda, main handphone dan lain-lainnya. Sungguh disayangkan ya. Hadirnya kita di tempat seperti ini jangan dikotorin. Imam Bushairi ketika kita dibacakan baca maulid burdah itu hadir. Kita sama dalam puji sholawat, akan tapi ya, kita tidak bisa merasakannya, tidak bisa melihatnya karena hati kita mahjub banyak daripada dosa-dosa kita. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Di antara kalian juga mungkin datang ke sini punya hajat masing-masing, banyak hajatnya. Kenapa tidak menjadikan asbab musabab burdah ini agar supaya urusan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita doa sehabis sholat ya, tidak akan tercapai, tidak akan cepat dikabulkannya karena masih banyak dosa-dosa kita. Tapi dengan berkumpulnya kita setiap malam Selasanya istiqomah ya, itu pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan disia-siakan, ini sungguh dahsyat burdah ini. Dan yang kedua, kalau memang benar-benar pengen keberkahan daripada burdah, dari awal pembentukan daripada burdah ini sampai sekarang ya, selalu mengingatkan bahwasanya jangan lupa bawa air buat diri kalian sendiri. Ketika badan kita kurang sehat, taruh air di depannya. Aqua masing-masing beli. Cuma 3.000 aqua buat minum sendiri, masa susah. Setiap malam Selasa ya. Ketika ada keluarga kita, orang tua kita sakit, bawa airnya. Kita niatkan ya Allah ya Rabb, saya baca burdah ini, bawa air ini dengan keberkahan burdah, angkat penyakitnya dengan minum ini. Karena segala sesuatu masih ada yang namanya obatnya. Jadi jadikan wasiat tempat ini jangan disia-siakan, rugi ya. Jadi jangan disia-siakan. Fokus ketika kita membaca, khusyuk ketika kita hadir. Jangan sampai bercanda, jangan sampai ngobrol. Alangkah rugi gitu. Ya. Al-Fakir sendiri ibaratnya air yang ditaruh di depan ketika dibacaan burdah itu ya sangat dahsyat. Dulu dari pertama daripada yang namanya bisa membuat burdah ya, dulu sampai sekarang dirubah mulai malam Kamis, malam Jumat, dirubah lagi malam Kamis, itu udah berapa tahun. Itu kerasa daripada air tersebut buat diri kita dan keluarga kita, habis tambah lagi, habis tambah lagi. Karena kan segala sesuatu tergantung daripada apa kita yang niatkan. Air yang ada di depan kita bisa niat darurat, bisa niat baik, bisa niat buruk, tergantung daripada kita niatkannya. Untuk apa? Ketika kita dalam hati kita, wah air ini bisa buat sakit perut, insya Allah akan sakit perut. Tapi kalau kita niat, air ini bisa memberikan kesembuhan, kekuatan dalam tubuh kita, syifa untuk yang mau minumnya pasti akan diberikan kesembuhan. Jadi tergantung daripada seberapa besar niat buat kita. Otomatis yang hadir di sini ya sudah pasti ganjarannya nggak usah diomongin, banyak pahalanya. Biarpun kita bengong, biarpun kita yang lainnya ibarat sambil ngantuk, itu pasti akan dapat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada hadis yang Nabi Muhammad SAW di dalam kitab syarah daripada Ratibul Haddad mengatakan bahwasanya mayastami'una min qaumin yazkurullah ta'ala illa nadahu munadiyan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, tidaklah seseorang, satu kaum berkumpul di dalam satu perkumpulan yang baik kecuali di dalam perkumpulan tersebut mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dalam satu perkumpulan itu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat akan Allah, otomatis yang hadir di sini pasti ingat akan Allah. Nggak mungkin ingat pacarnya ataupun yang lainnya. Berarti kalau ada ingat yang lain berarti niatnya tidak khusyuk. Kita ingat Allah pas ketika begini doang. Pasti kita baca sholawat, oh iya banyak dosa, oh iya pasti. Tepatnya ingat Allah ketika kita berkumpul seperti ini. Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada yang mengenai para malaikat ya
Kumu, bangunlah. Maghfuran lakum, kau telah diampuni dosa-dosanya. Orang yang berzikir kepada Allah disuruh bangun, hai orang-orang yang nggak punya dosa, kau telah diampuni daripada dosa-dosa kalian. Orang yang duduk mengingat Allah seperti kita pasti ingat Allah, insya Allah, maka dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ubdilatis sayyiatil hasanah, dan akan dijadikan kejelekan tersebut menjadi kebaikan. Keburukan kita, kesalahan kita, khilafat akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan ketika kita duduk seperti ini. Oleh karena itu apa? Niatin yang benar-benar untuk mencari ilmu. Karena al-hidayah itu tempat seperti ini. Petunjuk agama dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ketika kita hadir seperti ini pasti otomatis mendapatkan ilmu. Kenapa? Anal hidayah hiya samratul ilm. Sesungguhnya petunjuk agama dari Allah Subhanahu wa taala adalah buah daripada ilmu. Kalau orang nggak mau ngaji nggak bakalan dapat ilmu. Ya, udah akhir zaman sampai sekarang. Udah akhir zaman sebagaimana Nabi Muhammad SAW udah ratusan abad yang lalu mengatakan bahwasanya saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Kama yafiruna anil ghanam minal ghanami anil da'abi. Akan datang suatu zaman bahwasanya daripada golongan umatku, kata Nabi Muhammad, dia akan lari, akan pergi, akan menjauhi daripada ulama. Alias apa? Gak mau ngaji, jauh terhadap ulama, jauh terhadap guru ngaji, jauh terhadap ustaz. Sebagaimana seorang kambing, seekor kambing yang lari daripada kejaran daripada yang namanya serigala, jauh. Maka wabidzalika ibtalahumullahu bisalasati asya. Maka apabila hal itu terjadi, diri kita menjauhi daripada para alim ulama, diri kita tidak menjauhi daripada para ustadz, para kiai, dan tidak pernah hadir ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 bencana, 3 bala bagi mereka orang yang melakukan hal itu. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita menjauhi daripada alim ulama? Apa yang Allah berikan kepada orang tersebut? Yang pertama adalah yarfa'ul barakata min amwalihim. Allah akan angkat keberkahan daripada harta mereka. Apapun yang kita dapatkan, sekaya apapun mereka orang jauh pada ulama, hartanya tidak akan keberkahan. Apa sih itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Sedikit yang penting berkah. Ada ketenangan jiwa. 100.000 bisa cukup kesana kesini. Tapi berapa banyak orang yang duitnya banyak tetapi tidak cukup, itu tidak berkah. Di berkah itu ada suatu ketenangan dalam diri kita, bertambah baik. Itu akan diangkat seluruh hartanya dan tidak akan diberi keberkahan. Kadang-kadang nggak terasa, ya. Orang yang kerja kelihatan hatinya juga bimbang dan pasti gaji gede di atas PPL pun pasti hilang. Kenapa? Dia berangkat kerja malam, pulang juga gelap, sama-sama gelap. Kapan taklimnya? Ya maaf, kadang-kadang ninggalin dengan sholat, dikasih kaya sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekayaan tersebut, dunia tersebut bisa melupakan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan jauhan daripada para alim ulama. Deketin daripada para asatidz. Kita masih butuh daripada para ilmu. Kita sadar diri kita masih yang namanya belum bisa apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wasallallahu sultanan jairan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini sudah banyak, sudah terkabul dan sudah benar-benar nyata perkataan Nabi Muhammad SAW. Orang yang akan jauh daripada ulama, Allah akan menjadikan daripada yang namanya pemimpin yang zalim. Banyak sekarang yang menzalim daripada orang muslim ataupun yang lainnya. Ya, kita bisa lihat sendiri, kita bisa nilai sendiri. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim itu definisi daripada zalim adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Oh ini hak diganti sama batil. Oh ini batil, oh ini bolak-balik. Itu meletakkan sesuatu
yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala jadi akan menjadikan yang udah banyak, baik pemerintah ataupun yang lainnya. Jadi memang udah akhir zaman. Ya kenapa? Mereka orang, ya pemerintah ataupun yang punya kekuasaan yang begitu yang zalim terhadap rakyatnya itu tidak pernah ngaji. Coba lihat aja, nggak pernah ngaji. Ya, coba kalau dites suratul Fatihah itu belewol lidahnya. Karena apa? Jauh daripada para alim ulama yang ada dimusuhin. Ya kan? Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bila iman atau bighairi iman, mau dibilang menjadi. Yang ketiga tuh, orang yang selalu menjauhi para alim ulama, nggak pernah mau ngaji, maka ditakutkan dia matinya dalam keadaan tidak membawa iman. Padahal yang selalu kita harapkan adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka seorang itu matinya tergantung daripada kebiasaan dia di dunia. Kebiasaan dia ngaji, insya Allah matinya dalam pengajian. Mau mati dalam pengajian? Coba sih ragu. Mau apa enggak? Mau harus. Baiklah daripada kita mati lagi pacaran ataupun lagi mabuk. Kalau Anda berharap matinya dalam keadaan pengajian, Anda selalu berharap gitu. Kenapa? Biar husnul khatimah. Ya. Makanya segala sesuatu itu tergantung daripada diri kita sendiri ketika di dunia. Oleh karena itu, makanya ulama menggambarkan ibaratnya ulama, orang-orang kaya, masyarakat, orang mencari ilmu, bagaikan genggaman tangan. Kalau semua ini genggaman tangan kompak, insya Allah apapun kita bisa raih. Contoh saja, jempol bagaikan adalah orang-orang yang namanya orang-orang yang dermawan. Orang kaya di jempolnya. Segala punya sesuatu diokehin jadi. Ini sifatnya jempol selalu oke, orang kaya. Kemudian telunjuk bagaikan pemerintah yang bisanya cuma nunjuk-nunjuk doang, nyuruh-nyuruh doang, yang punya duit cuma disuruh-suruh doang. Kemudian yang tengah ini adalah ulama. Kenapa ulama di tengah-tengah? Buat penyeimbang daripada yang lain. Kemudian jari manis adalah masyarakat, warga. Yang jari kelingking adalah yang namanya pemuda-pemudi. Nah, jadi kalau semua ini kita merangkul jadi kerjasama, kemudian kalau ada orang kaya, ada pemerintahan, ada sedikit masalah, pastilah harus ke ulama. Ditaruhnya di tengah-tengah. Biar apa? Penyeimbang semuanya. Dari rakyat dan masyarakat lari lagi ke ulama. Jadi kalau semuanya bergabung, insya Allah Islam akan kuat. Tapi kan kadang-kadang jempolnya sendiri mana-mana, ulamanya beda. Jadi kalau kita semuanya dirangkul, semuanya bersatu bagaikan telapak tangan, insya Allah Islam akan maju dan akan jaya dan akan makmur. Tapi kadang-kadang di semua di antara yang 5 ini kan berdirinya sendiri-sendiri, nggak mau sama. Pemerintahnya nggak mau sama ulamanya, orang kayanya pada pelit-pelit, masyarakatnya nggak pada ngaji kepada ulama, ada apa-apa nggak pada ulama, pemuda-pemudinya pada mabokan, ya gimana? Pada negara, kampung, desa, kota tergantung daripada para pemuda-pemudi. Kalau pemuda-pemudinya hancur, maka negara, kota, desa bakal hancur. Tapi kalau pemuda-pemudinya bagus, berakhlak karimah, bagus, maka akan bagus juga kampung tersebut, kota tersebut, negara tersebut. Jadi semua itu tergantung daripada pemuda-pemudi. Ya, kalian masih muda, kalian masih benar-benar, ya, masa muda kalian harus benar-benar digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan merasa diam-diam ibaratnya lama, masih lama ini baru umur 17 tahun, 18 tahun masih lama mati, kata siapa? Makanya Pak, gunakan waktu kita. Gunakan masa muda kalian sebelum masa tua kalian. Kalau sudah tua malas gaji. Sehat kalian sebelum datang masa sakit kalian. Mumpung sehat gaji. Ya, mumpung sehat gaji. Masa waktu kosong kalian gunakan sebelum datang masa sibuk kalian. Saya lagi kosong, nggak ada pekerjaan, nggak ada amal yang lainnya, kita ngaji. Biarpun sebentar, yang penting mendapatkan ilmu dan keberkahan. Mudah-mudahan kita selalu
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan hati kita selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala permudah daripada urusan kita, urusan kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan daripada rezeki kepada kita, kepada orang tua kita, dan semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa inal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani wa fi subhanakallahumma wa ta'ala fi salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Hakka zamini bila tafiqulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.